Halo dulur pajak, selamat datang di Tak Kandani. Dulur pajak duwe permasalahan atau pertanyaan soal pajak? Kene Tak Kandani. Saya Gudang, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan soal pajak. Dan tentunya saya tidak sendiri dulur pajak. Saya sudah didampingi oleh akun representatif KPP Madya Sidoarjo, yaitu Bapak Riris Andi Swandana. Gimana kabarnya Pak Riris hari ini? Kabar baik, Mas Gudang. Alhamdulillah baik ya. Baik dulur pajak, kita di sini akan membahas lebih jauh karena pada episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan SP2DK dari sudut pandang KPP ya, kantor pajak. Nah sekarang ini tentunya harus berimbang ini Pak Riris. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana sudut pandang wajib pajak. Oke, sudah bisa dimulai nih Sudah bisa. Mas Riris ya? Iya. Siap. Baik, sekarang kita mau bahas dari sisi wajib pajak ya Mas Riris ya. Apa yang harus dilakukan wajib pajak ini? Kalau misalkan dapat SP2DK, wah, misalnya nggak ada angin, nggak ada apa, wah ini SP2DK tiba-tiba diterima lewat pos, gimana ini Mas Riris? Ya, baik. Jadi wajib pajak ketika mendapatkan SP2DK jangan kaget, silahkan dibaca terlebih dahulu dengan sesama apa isi SP2DK tersebut. Yang paling utama adalah dalam SP2DK tersebut terdapat jangka waktu wajib pajak harus melakukan konfirmasi ke kantor pajak, yaitu jangka waktunya 14 hari kalender sejak SP2DK diterima oleh wajib pajak. Seperti itu. Jadi waktu yang diberikan 14 hari ya, Betul. Mas Riris ya. Nah ini menjadi penting ini wajib pajak ya, dulur pajak sekalian, bahwa jangka waktunya 14 hari. Nah terus kemudian bagaimana cara wajib pajak ini untuk merespon SP2DK itu? Ya. Jadi SP2DK yang diperoleh oleh wajib pajak dapat meresponnya dengan berbagai macam saluran. Yang pertama yaitu wajib pajak bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Kemudian yang kedua bisa melalui telepon atau audio visual lainnya. Kemudian yang ketiga bisa secara tertulis dengan menyampaikan ke loket TPT di kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Seperti itu. Jadi banyak sekali ya sebenarnya channel Ya. atau saluran bagi kawan pajak, dulur pajak sekalian untuk menjawab itu. Betul. Jadi tidak usah khawatir. Apalagi sekarang sudah ada Cortex ya. Betul, Mungkin ya. iya. Bisa juga lewat Cortex ya. Lewat berarti ya? Cortex. Kalau SP2DK itu disampaikan oleh AL-nya lewat Cortex juga. Gitu. Ya. Wah ini luar biasa. Jadi jangan khawatir, banyak sekali saluran yang bisa digunakan oleh dulur pajak Pajak sekalian. semua. Baik. Nah, misalkan ini kita kan dari kawan pajak ini atau dulur pajak banyak kesibukan ini. Baru mau ngecek, baru mau melihat bagaimana mengumpulkan informasinya atau dokumentasi. Lah, tiba-tiba sudah lebih nih, Mas Riris, dari 14 hari. Itu gimana? Oke, jadi wajib pajak tidak harus merespon dalam jangka waktu 14 hari ketika sudah melaporkan kepada akun representatifnya. Karena di dalam SE 05 PJ 2022 diterangkan juga bahwa ada jangka waktu 60 hari untuk pembahasan dan penelitian. Kemudian juga ada tambahan 30 hari kemudian sampai dengan LHP 2DK seperti itu. Gitu. Jadi meskipun secara tegas 14 hari dicantumkan dalam SP2DK, tetapi secara fleksibel juga kita memperpanjang SP2DK tersebut kapan bisa direspon seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau dengan kata lain, misalnya kita dari sisi wajib pajak ya, dulur pajak sekalian, ya barangkali perlulah menginformasikan ke account representative atau yang namanya tertera di surat itu ya, paling enggak kita masih butuh waktu untuk merespon gitu ya. Itu lebih baik ya, Mas Irza. Oke. Baik. Terus kemudian kan ada juga ini nih, kalau yang masih kooperatif ya, itu dia akan berusaha untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti-bukti gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang dia apatis gitu ya, males itulah. Apalagi ini SP2DK itu apakah ada yang perlu disampaikan ke dulur pajak kalau misalkan yang kondisinya seperti itu? Oke. Baik. Akun representatif dalam hal ini jika wajib pajak tidak merespon SP2DK sama sekali, baik tidak menghubungi AL-nya, tidak menelpon, tidak mengirimkan laporan secara tertulis, akun representatif akan mengadakan kunjungan atau visit ke lokasi
usaha wajib pajak, ke lokasi tempat tinggal, lokasi kedudukan wajib pajak dengan menunjukkan surat tugas. Jadi ada surat tugas kunjungan atau visit tersebut. Kemudian di sana kita nanti akan menanyakan sesuai data atau keterangan yang kita dapat. Kemudian kita juga akan meminta izin ketika kita ingin mengambil gambar atau foto di lokasi usaha wajib pajak, seperti itu. Oke, jadi ada respon berikutnya ya, Betul. tidak hanya bersurat tetapi juga ada yang namanya kunjungan atau gitu ya. visit. Gitu. Jadi dulur pajak sekalian jangan khawatir bahwa ini prosedural ya. Dulur pajak. Jadi setelah SP2DK terbit, barangkali dari pihak KPP masih membutuhkan untuk konfirmasi, yaitu akan dilakukan visit atau kunjungan ke lokasi wajib pajak ya. Di mana dia terdaftar. Tidak hanya kantor ya, mungkin barangkali ke pabriknya, ke rumah, kemanapun itu ya. Seperti itu dulu Pak. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kaget, karena ini pasti dibekali dengan surat tugas, identitas dan juga materinya juga terkait SP2DK. Dan kalau untuk tambahan di KPP saya di Madya Sidoarjo ada juga fakta integritas yang disampaikan. Artinya bahwa tidak ada unsur lain selain adalah tugas yang disampaikan. Seperti itu. Oke. Ya, kalau kita bisa rangkum ini terkait SP2DK tadi ya. Kalau disimpulkan tindak lanjutnya itu seperti apa berarti? Oke, jadi ketika wajib pajak itu sudah membalas atau menyampaikan balasan SP2DK tersebut, akun representatif akan melakukan penelitian lagi. Jadi akan menyandingkan data yang kemarin disampaikan lewat SP2DK dengan jawaban wajib pajak. Ketika penelitian itu sudah dilakukan, akun representatif akan mengirimkan undangan konseling namanya, undangan pembahasan di kantor pelayanan pajak sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Biasanya seperti itu. Jadi di situ nanti akan kita bahas tentang SP2DK tersebut. Ya. Jadi masih ada ranah untuk konseling ya. Jadi mempertanggungjawabkan tanggapan atau data-data yang telah dikirimkan ke KPP. Dari pihak KPP juga mempunyai hak untuk mengecek juga, memberikan konseling ya kepada dulur pajak. Saya kira ini sangat fair ya, sudah sangat fair ya dulur pajak. Jadi tidak hanya langsung main tembak aja, ini harus segini bayar sekian, tidak seperti itu ya. Kita harus menyandingkan datanya juga. Ya, nah ini. Jadi ini yang perlu diketahui oleh dulur pajak sekalian, bahwa ini sangat rigid, prosedural, dan dari tiap-tiap tahapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya di SE 05 tahun 2022. Nah, ini kan kalau khususnya di Jatim 2 ini kan, kalau kita bicara dulur pajak di Sidoarjo mungkin well educated ya bisa lah merespon. Nah ini kan kita sangat beragam nih Jatim 2, dari mulai ujung pesisir utara gitu ya, kemudian sampai dengan di selatan gitu ya. Sangat luas sekali. Nah ini kalau misalkan ada dulur pajak yang masih kebingungan, kira-kira bagaimana, apa yang harus dilakukan? Apabila wajib pajak membutuhkan informasi yang lebih lanjut tentang SP2DK yang telah disampaikan kepada wajib pajak, dapat menghubungi akun representatif yang tercantum di dalam SP2DK yang telah disampaikan. Seperti itu. Gitu ya. Dan itu juga nanti tidak menutup kemungkinan kalau terkait aturan atau bagaimana pengaplikasian di aplikasinya, mungkin kesulitan bisa ke helpdesk juga. Betul, di helpdesk. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dari awal sampai dengan bagaimana wajib pajak merespon. Nah ini misalkan ini, kalau disimpulkan tindak lanjut SP2DK itu bagaimana? Apakah ada tindakan lainnya selain ke pengawasan ini? Seperti itu. Baik. Ketika pembahasan dengan wajib pajak dalam bentuk konseling tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika wajib pajak memberikan respon yang baik, memberikan data, dan data yang kita sampaikan dalam pembahasan itu wajib pajak menerima atas penelitian kita, akhirnya kita menutup SP2DK itu dengan kesimpulan pengawasan. Seperti itu. WP siap membayar dan siap melakukan pembetulan atas SPT yang kurang bayar, seperti itu. Terus yang kedua, jika wajib pajak menolak
atas data yang kita sampaikan dan dia tetap berpendapat bahwa datanya itu betul, ya kita uji kepatuhan lewat proses pemeriksaan gitu. Kemudian ketika SP2DK itu tidak direspon sama sekali, sudah kita lakukan kunjungan, wajib pajak tetap tidak merespon dengan baik, ya langsung kita usulin pemeriksaan juga seperti itu. Kemudian jika data yang kita sandingkan dengan wajib pajak dan ternyata tidak ada temuan sama sekali, jadi ternyata wajib pajak sudah patuh, sudah menyampaikan semua omsetnya, biayanya dan semuanya, otomatis kita close, selesai gitu. Tidak ada pembayaran sama sekali. Kemudian yang paling terakhir, jika ternyata ketika pembahasan, ketika kita melakukan penelitian, ternyata ada tindak pidana perpajakan, otomatis langsung kita usulkan di pemeriksaan bukti permulaan atau bukber. Seperti itu, Mas Kuda. Wah, lengkap sekali ya ini ya, Mas Riza. Jadi begitu dulur pajak, bahwa setiap tahapan ini tergantung juga respon dari wajib pajak, betul ya. Dan tentunya di kantor pajak tidak gerada gitu ya, bahasanya gitu. Kebiah-uyah ya. Jadi dari setiap tahapan itu pasti kita konfirmasi, pasti kita lakukan ini sehingga kalau bisa ya jangan sampai pemeriksaan, cukup gitu ya, selesai di pengawasan. Betul, gitu ya dulur pajak. Dan syukur-syukur yang di episode sebelumnya itu disampaikan tips-tipsnya ya, bagaimana tidak mendapatkan surat cinta, gitu ya. Kalau bisa dilakukan pencatatannya rapi dan segala macam itu akan sangat membantu dulur pajak sekalian. Baik, ini mungkin sebelum kita tutup ya podcast pada edisi kali ini, barangkali ada cerita atau mungkin pesan atau apapun lah terkait dengan dari sisi wajib pajak ya, mungkin yang bisa disampaikan ya. Ada hal yang menarik ketika kita jadi AL ya. Saya kebetulan bertugas jadi AL ada di 3 KPP. Ternyata wajib pajak itu punya hal unik sama semuanya. Hal unik bahwa SP2DK itu diartikan oleh wajib pajak itu sebagai surat cinta ternyata. Itu sama. Artinya itu wujud dari cinta kita kepada wajib pajak seperti itu. Jadi ketika dapat SP2DK ya jangan khawatir. Pertanyaannya ketika belum jelas silahkan menghubungi akun representatifnya seperti itu. Nanti ya silahkan langsung, yang penting wajib pajak itu kooperatif lah atas SP2DK yang kita kirim. Toh ketika wajib pajak sudah confirm dengan semua data, tidak menutup kemungkinan memang SP2DK juga kita tutup dengan selesai seperti itu. Semua itu ada akhirnya. Betul. Dan tentunya akhir ini tidak selalu berujung ke pembayaran ya. Betul, itu ya. Kalau memang sudah dilaksanakan, tentunya tidak akan dikenakan pajak tambahan atau pajak yang double, gitu ya. Pasti akan kita hindari, gitu ya. Baik, itu luar biasa ya. Terima kasih Mas Iris, akun representatif KPP Madya Sidoarjo, atas sharing informasi dan ilmunya kepada kita semua dulur pajak. Mungkin sedikit kami simpulkan di episode hari ini, bahwa ini menyempurnakan episode sebelumnya ya terkait SP2DK, bahwa dari wajib pajak tentunya tidak perlu khawatir, tidak perlu overacting gitu terkait dengan SP2DK ini, karena semua ada prosedur yang sangat jelas dan itu diatur di ketentuan SE 05 ya 2022, dan ini disampaikan secara bertahap dari mulai surat, kemudian ada tanggapan, ada konseling, ya sampai dengan tadi ya tahapan SP3P2DK. SP3P2DK, dan semua itu dilalui oleh dulur pajak sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Betul. Baik. Ya, apabila dulur pajak ingin berkonsultasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, silakan dapat menghubungi kantor pajak terdaftar atau bisa juga melalui WhatsApp Kanwil DJP Jawa Timur 2 di nomor 081 221 210 210. Dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @pajakjatim2. Seluruh layanan kami gratis dan tidak dipungut biaya. Dulur pajak, dukung Kanwil DJP Jawa Timur 2 untuk mewujudkan
zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian Tax Kandani hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Sampai jumpa.